faqih iku Ibrahim ibnul Jarrah, Ibrahim ibnul Jarrah. Manjing itu artinya berkunjung, mendatangi ala Abi Yusufah ing atase al Imam Abu Yusuf. Yaudu hale ninju nilii mengunjungi sopo faqih ing Abu Yusuf fi maradi mautihi ing dalem loro patine Abu Yusuf. Loro pati itu sakit yang berujung kematian. Wa yajudu binafsihi, wa yajudu binafsihi, wa utawi Abu Yusuf iku yajudu ngetokake sapa Abu Yusuf binafsihi kelawan ruhi Abu Yusuf. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Faqala mongko ngucap sapa Abu Yusuf al Imam Abu Yusuf lahu maring Ibrahim ibnul Jarrah. Pengucape Romyul Jimari raqiban afdalu amrajilan. Romyul Jimari utawi balang ing pira-pira jumrah. Iku raqiban. Romyul Jimari utawi balang ing pira-pira jamrah. Raqiban hale numpak hale nunggang iku afdalu luwe utama. Amrajilan apa to hale mlaku sikil. Amrajilan apa to hale mlaku sikil. Falam ya'rif mongko ora pirsa sapa Ibrahim ibnul Jarrah. Ora pirsa al jawab ing jawab. Fa ajaba mongko jawab sapa Abu Yusuf binafsihi kelawan awak dhewe ne Abu Yusuf. Wa wa anna ramya masyian ahabbu fil awwalaini. Wa wa utawi jawab iku anna ramya sak temene balang. Iku anar romya saat temenin balang masyian halin numpak masyian halin melaku iku ahabbul utama fil awwalaini ing dalem barang kang kawitan karone wa kadza wa iling kadza kelawan kaya ikilah maqalahu Abu Yusuf Abu Yusuf yang bagi sayukjo lil faqih kedua wong kang ahli fikih apa yashtagila yen to ketungkul sapa faqih bihi kelawan fikih fi jami'i awqat sekabehane pira-pira waktune faqih ing dalem sekabehane pira-pira waktune faqih fahina idzin mongko nalikane yashtagila yajidu mongko bakal nemu sapa faqih ladzatan ing keledzatan azimatan kang agung apa ladzah. Wakilalan den dawaki ru'ya Muhammadun fil manami ba'da wafati. Wakilalan den ucapake apa ru'ya Muhammadun fil manami. Ru'ya den impeake sapa Muhammadun ke Muhammad bin Hasan fil manami ing dalem jerone sari. Ba'da wafati ing dalem sause wafate Muhammad bin Hasan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim faqila nuli den takonake. Ki Muhammad bin Hasan sudah meninggal, ada orang bermimpi berjumpa dengan beliau. Lahu maring Muhammad bin Hasan ditanyakanlah, kaifa kunta fi halin nazai? Kaifa kunta hale kaya apa ana sapa tuan? Kaifa kunta hale kaya apa ana sapa tuan? Ana iku fi halin nazai ing dalem tingkah kapegoting roh, Pripun jenengan yai? Ketika jenengan nyawanya dicabut kondisinya bagaimana? Faqala mongko jawab sapa Muhammad bin Hasan, kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatabi. Kuntu ana sapa ingsun Muhammad bin Hasan ana iku muta'ammilan kang angen-angen fi mas'alatin ing dalem masalah siji. Min masailil mukatabi saking pira-pira masalah budak mukatab. Jadi malaikat sapa jenenge Israil nyabut nyawa iki Pak sing angen-angen. Budak mukatab iku ya apa ya? Ngene balik ya. Nyawanya dicabut,
Beliau dalam kondisi berangan-angan fi mas'alatin min masailil mukatab. Yang itu membuat falam asy'ur. Mongko ora krasa sapa ingsun. Mongko ora krasa sapa ingsun bi khuruji ruhi, kelawan metune roh ingsun. Kelawan metune roh ingsun. Gak ngerti, nyawa dicabut gak krasa. Ngerti-ngerti pindah alamnya. Loh, wis pindah. Ngono. Tidak terasa beliaunya. Wakilalan den dawaki apa anau sak temene Muhammad bin Hasan iku kala dawuh sapa Muhammad bin Hasan fi akhiri umrihi ing dalem akhiri umure Muhammad bin Hasan dawuh syaghalani masailul mukatabi anil isti'dadi li hadzal yaumi. Syaghalani nungkulake ing ingsun. Nunggulake ing ingsun apa masailul mukatabi, pira-pira masalah budak mukatab. Pira-pira masalah budak mukatab li hadzal yaumi anil isti'dadi ando saking cawis-cawis. Ando saking cawis-cawis itu prepare, siap-siap. Li hadzal yaumi krana arai ikilah dina. Li hadzal yaumi krana arai ikilah dina ay yaumil maut. Wa inna maqala dzalika tawadhu'an. Wa inna maqala angin pestine dawuh sapa Muhammad bin Hasan dzalika ing mengkono-mengkono syaghalani. Dzalika ing mengkono-mengkono syaghalani tawadhu'an krana arai tawadhu. Faslun ayadha faslun tawikiku fasal siji. Fi waqti tahsil ing dalem waktune ngasilake ilmu. Gus kira-kira waktunya orang ngaji. Masanya orang ngaji itu kapan? Terus tawek Gus, ya anak loro kan. Anak gawe gede. Jadi sing kula pun mutu Gus. Jarane Faruk kula pun waya rabi Gus, mosok ngaji. Nah, kapan masa kita untuk ngaji itu kapan? Kila den dawaki. Kila den dawaki waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Waktu ta'allumi utawi waktune ngaji, waktune bibinau. Masa untuk kita mendalami ilmu agama, mencari tahu, mendalami ilmu agama iku minal mahdi. Iku minal mahdi awit saking bandulan. Awit saking bandulan. Ini minnya faedahnya ibtidaul ghayah. Minal mahdi awit saking bandulan. Nanti bandulan. Bandulan cilik banduruk ayunan. Ilahdi tu kemaring luang landak. Ilalahdi tu kemaring luang landak. Dakhala Hasan bin Ziyadin. Dakhala manjing. Sapa Hasan bin Ziyadin. Bin Ziyad fit tafaqquhi ing dalem bibinau. Ada seorang ulama namanya Hasan bin Ziyad. Beliau baru memulai start ngaji, mendalami ilmu agama. Wa huwa hali utawi Hasan. Wa huwa hali utawi Hasan ibnu Samanina umur 80. Iku ibnu Samanina umur 80 apane sanatan taune. Nang ngene sing ngaji umur 80 enek apa? Lek ra enek kok marung ngono ngrasa tuwa ketuweken Gus ngaji Gus wala. Hasan bin Ziyad dakhala fit tafaqquh wa huwa ibnu Samanina sana. Walam yabit lan ora tau turu, ora tau sare sapa Hasan bin Ziyad alal firashi ing atase ndukuri lemek. Arba'ina ing dalem 40. Apane sanatan taune. Fa'aftanu li awe fatwa sapa Hasan. Awe fatwa ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono arba'in. Ing dalem sause mengkono-mengkono arba'in, arba'ina ing dalem 40. Arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune. 80 tahun baru ngaji. Ngajinya berapa tahun Gus? 40 tahun baru jadi kiai. Jadi kiainya 40 tahun. Umurnya berapa berarti Pak? Pira Pak? 1 swidak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, larap pira 1 swidak? 80 tambah 80 1 swidak. Ya? Ngajine pirang tahun? 40 tahun. Marono baru dadi kiai. Dadi kiai ini 40 tahun. Totalnya 1 swidak. Lebih. Kemudian wa afdalul awqati utawi luwe utamane pira-pira waktu. Untuk mendalami ilmu agama itu waktu yang terbaik adalah iku syarhus syababi, kawitane waktu anom. Iku syarhus syababi kawitane waktu anom. Wa waktu sahari lan waktu sahur.
Wa bainal isya'aini lan waktu antarane isya luru, isya lan maghrib. Wa yambaghi ayastaghriqa jami'a awqatihi fa idza malla an ilmin yashtaghilu bi ilmin akhar. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu idza malla minal kalam yaqulu hatu diwana syu'ara. Wa yambaghi lan sayukjo apa ayastaghriqa yen to ngentekake sapa talib jami'a awqati ing sekabehane pira-pira waktune talib. Fa idza malla mongko ari kalane bosen sapa talib. Ari kalane bosen sapa talib an ilmin saking ilmu siji. Saking ilmu siji yastaghilu mongko ketungkula sapa talib. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bi ilmin kelawan ilmu. Bi ilmin kelawan ilmu akhara kang menapa ilmu. Wa kana lanono sapa Ibnu Abbasin Abdullah bin Abbas niki misanane Kanjeng Nabi Abdullah bin Abbas. Kanjeng Nabi niku Muhammad bin Abdullah. Abdullah Abbas bin Abdul Muttalib. Misanan. Radhiyallahu taala anhu. Iku idza malla. Ari kalane bosen sapa Ibnu Abbas. Ari kalane bosen sapa Ibnu Abbas. Minal kalami saking ilmu kalam. Minal kalami saking ilmu kalam. Ya kulo mongko ngucap sapa Ibnu Abbas. Ngucap hatu diwana syu'ara'i ing ucapan hatu diwana syu'ara'i. Hatu nekakno sapa sira kabeh. Hatu nekakno sapa sira kabeh. Diwana syu'ara'i ing buku catetane pira-pira ahli syair. Ing buku catetane pira-pira ahli syair. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa kana Muhammad ibnul Hasani. Sampun sak mangke melanjutkan keterangan kemarin masalah tawakal. Orang tolib, seorang tolib pencari ilmu, penuntut ilmu, santri sejati itu harus memiliki modal yang namanya at-tawakkul fi talabil ilmi. Di dalam dia mencari ilmu harus memiliki modal yang namanya tawakal. Wong ki lek sik ngaji, orang itu kalau masih nyantri, masih ngaji, masih mendalami ilmu agama, jangan fokusnya terbagi-bagi. Fokus kitab, fokus apalan, fokus pelajaran, memahami, fokus duit. Waduh. Hah? Akhirnya apa? Tak jamin sing biasa kalah ngaji ini. Wae ngaji delewer. Mikiri. Piro bayar wifi kok ya? Duit apa ya? Wis tanggal 14 soalnya. Wae bayar wifi. Ya. Marang ngono, wae bayar air, wae bayar ngene. Maka dari itu, kalau wingi dipundhawaken kali Yai Zarnuji bahwa sebisa mungkin kita semuanya itu ketika masih ngaji diminimalisir ala ikid dunia biqadril wus'i. Gantungan-gantungan dunia, fokus-fokus duniawi semampunya. Yo gak kok bleng ngono gak. Berarti sing ngaji-ngaji online gak nyambut gawe Gus yo ndak kerja. Pemane sing luar negeri. Di Taiwan yo kerja, di Hong Kong yo kerja, di Singapura yo kerja, di Malaysia yo kerja, ya kerja tetap kerja. Tapi sebisa mungkin diminimalisir. Ojo ditambahi, salah wis kerja, ngredit 5. Omah KPR-an, sepeda motor, mobil, ABCDE. Ala ikut dunianya terlalu banyak. Gantungan duniawinya terlalu banyak. Akhirnya nanti mengganggu fokus kita di dalam urusan ngaji. Kalau bisa nggak mengganggu nggak apa-apa. Tapi biasanya rapat ya enak. Jadi ngono kuwi dipikir. Masuk ngono mari kredit gak dipikir kan nggak ono, Pak. Mesti dipikiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu kalau bagi sampun dipundhawaken bahwa yang namanya orang ngaji itu memang harus labudda min tahammulil masyaqqati wan nasab, harus yang namanya menanggung, mengemban, merasakan rasa sulit, rasa payah, rasa capek ketika dia proses yang namanya ngaji. Capek ngawur. Jare Faruk turu aku Gus. Iki bengi lek membengi sinau durung turu ngono ya mari subuh makani bebek gak turu. Marono kerja sampai sore, marono ngaji. Lanjut sampai bengi ngaji maneh. Kesel. Ning kuwi wis mesti. Capek itu pasti. Tapi itu merupakan sebuah keharusan ketika kita sedang mengarungi proses ngaji. Sekarang nyampe wayam bagi li talibil ilmi alla yashtaghila bi syai'in akhar ghairal ilmi wala yu'ridu 'anil fiqhi.
Qala Muhammadun rahimahullahu taala, inna sina'atana hadihi minal mahdi ilal lahdi. Faman arada ayyatruka ilmana hadza sa'atan falyatrukhu sa'ah. Sampai ada satu ulama yaitu namanya Muhammad bin Hasan itu mengatakan bahwa inna sina'atana hadihi, bahwa kesibukanku yang semacam ini, yakni kesibukanku yang bentuknya adalah at-tafaqquh, mendalami ilmu agama, ngaji. Ini minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari masih saya kecil sampai saya dewasa. Maka siapapun yang berkeinginan untuk meninggalkan ngaji sedetik pun, maka sudah di detik-detik selanjutnya. Paham maksudnya berapa? Gak paham? Ini dari Muhammad bin Hasan. Barang siapa ingin meninggalkan yang namanya ngaji satu hari saja, di satu detik saja, maka falyatrukhu sa'ah. Maka silahkan tinggalkan ngaji itu di jam, di detik, di hari yang akan datang. Paham Mas Dibra? Cara ngomong ini. Gus sepunten nih Gus. Kalau bingung dinten mboten saged ngaos. Enten kesibukan ngeten. Kok cara Muhammad bin Hasan wis mesti rasa ngaji terus. Ngono lho. Paham ya? Paham ya? Karepe kalau mboten saged ngaji Gus sore niki. Ngono cara Muhammad bin Hasan. Satu hari ini saya nggak bisa ngaji, kok cara Muhammad bin Hasan. Kalau kamu satu hari ini nggak bisa ngaji, silakan tinggalkan ngaji di hari-hari berikutnya. Ngono maksudnya. Apa maksudnya? Iku cara ngono bahasa keras. Gak ngaji yang, gak ngaji terus wis. Nah, kuwi ngono lho. Bahasane ngono bahasane. Tapi itu aku sih ngomong gitu. Faruk Gus ngapunten mboten saged ngaos jare. Lah Faruk, badane niku resi kan kali bola-bola resi. Rider. Anak rider kula gitu ale. Pada racing, tenggine pacet, tenggine terawas. Iku lek Muhammad bin Hasan yang dadi guru nih. Oh iya rasa ngaji mana meneh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa takhala faqihun wa Ibrahim ibnul Jarrah ala Abi Yusufa. Ala Abi Yusufa ya'uduhu fi maradi mautih wa huwa yajudu bi nafsihi. Satu ketika itu ada seorang ulama ahli fikih bernama Ibrahim bin Jarrah. Apa jadinya Mbah? Ibrahim bin Jarrah. Beliau itu satu ketika mengunjungi seorang ulama namanya Abu Yusuf, santri kinasihnya Abu Hanifah. Ketika Ibrahim bin Jarrah ini mengunjungi Abu Yusuf itu dalam kondisi maradil maut. Maradil maut itu sakit mati. Kamu tahu sakit mati? Sakit yang berujung mati. Itu namanya sakit mati. Jadi Ibrahim bin Jarrah itu mengunjungi Abu Yusuf wis ngene, Pak. Wis ngono ya. Ah ya. Ambaan-ambaan gede kan. Ambaane wong badhe sedo. Sudah nafas-nafasnya orang yang sudah tersengal-sengal. Ngerti tersengal-sengal? Ku tak kayak bahasa Indonesia raro, bahasa Jawa raro. Nafas yang tersengal-sengal, bahasa itu tersendat-sendat. Karena beliau hendak wafat, hendak meninggal. Dan ketika itu, Abu Yusuf sing ambaan wis ngono kuwi lho Pak, ambaan gede, sudah mau wafat. Itu sempat-sempatnya, Pak. Faqala Abu Yusuf alahu. Abu Yusuf bertanya kepada Ibrahim bin Jarrah, Romyul jimari raqiban afdalu amrojilan. Ibrahim bin Jarrah, ambaan gede. Ini ya. Kira-kira orang melempar jamroh ketika haji itu lebih baik jalan kaki apa naik kendaraan? Iku wis kabeh mati ambaan gede. Kayak ini saja. Ana wong kondisine kaya ngono sik ngono. Sik ngaji ae. Hah? Awak iku aja ambaan ngono, ambaan lancar kang ngaji wae. Iku ambaan kaya ngono, Pak. Sudah dalam kondisi maradil maut wa huwa yajudu bi nafsi. Sudah pada detik-detik terakhir beliau hendak meninggal. Israel teko iku San. Narik dididik ini kan. Sudah tersengal-sengal itu nafasnya. Itu sempat-sempatnya bertanya, Romyul jimari raqiban afdalu am rajilan. Yai Fakih, Yai Ibrahim bin Jarrah. Kira-kira orang melempar jamroh ketika haji itu lebih baik naik kendaraan apa jalan kaki? Falam ya'rif al-jawab. Kemudian ternyata Ibrahim bin Jarrah itu nggak bisa menjawab.
tidak tahu jawabannya. Ini kan ngajak musyawarah toh, ya Bu Yusuf ini. Menurut jenengan kira-kira saya yang mana? Baik yang mana naik kendaraan sama jalan kaki. Ketika itu Ibrahim bin Jarrah tidak mampu menjawab. Akhirnya apa? Fa'ajaba bi nafsi. Abu Yusuf menjawab sendiri pertanyaannya. Wa huwa anna ramya masyian ahabbu fil awwalain. Kata Abu Yusuf, kalau saya Ibrahim bin Jarrah yang namanya melempar jamroh itu kalau 2 jamroh yang pertama, jamroh wusta itu lebih baik dalam kondisi jalan kaki. Ini kan? Ini jangan gede kan. Apa pelajarannya? Wa hakadza yanbaghi lil faqih ay yashtaghila bihi fi jami'i awqati. Seperti itulah, nanti seperti itulah. Kita tadi itulah. Seorang santri sejati, seseorang yang mengaku dia santri, karena kata santri itu dalam bahasa Arab adalah thalibul ilmi, penuntut ilmu, pencari ilmu. Seorang santri sejati itu harusnya seperti itu. Bil ilmi fi jami'i awqati. Dia sibuk dengan ilmu dalam segala waktu. Ilmu itu bukan buat selingan, tapi yang lain yang seling. Apa? Hah? Loh, santri tenan itu kudu ngono, Pak. Yang namanya santri betul itu bukan ngaji jadi selingan, tapi selain ngaji jadi selingan. Sekarang tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kira-kira kita ini ngaji jadi selingan atau yang lain jadi selingan? Iya jajal lah. Ulang ngaji selingan, Gus. Mau nganggur. Ya. Berhubung sak kerja, karo kesibukan ngaji. Apa tuh Gus bedanya menjadikan selain ngaji jadi selingan dengan menjadikan ngaji sebagai selingan? Yang namanya selingan itu serep, paham ya? Yang namanya serep itu kalau pas agak repot ditinggal, paham? Hah? Lu gak ngaji, ini rada repot tas ya. Loh ya. Karena apa? Ngajinya jadi selingan. Bukan yang lain jadi selingan. Kalau ngajinya nggak jadi selingan, ngajinya yang utama, selainnya yang selingan, beda cerita. Lek wis wayahe ngaji, masih ana kancaku telepon ngopi, masih anak kancaku sembayari, mohon maaf. Jadwal ngopi kuwi selingane ngaji. Saiki wayahe ngaji. Gak sawale ngene, wayahe ngaji telepon kancan, "Lho, kamu bayaran, Lho. Ayo ngopi ayo." Bayari. Masa 500 kafe dia tudingan sak arep. Wah, cocok iki, cocok iki. Ngaji di preisi. Wah, ini berarti ngajine seling. Yang ngono karya awak dhewe ku ngajine sing selingan, apa yang selain ngaji yang selingan. Wahina idzin yajidu ladzatan 'azimatan, dan ketika itulah ketika kita benar-benar menghabiskan seluruh waktu kita untuk ilmu, untuk ngaji, maka kita akan menemukan kelezatan ilmu yang begitu besar. Lek ngajine dadi selingan, ya ora krasa. Ngaji mung krana kepeksa. Jadi Faruk gak nabi bapak aku lek mulai Gus. Aku lek mulai bareng takoni bapak. Lah apa boleh ngono. Akhirnya kepeksa ngaji Gus wis mbumbulah ngono. Ya apa ngene iki Gus, ya gak apa-apa arek saiki ngaji masih kepeksa-kepeksa lah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qila ru'ya Muhammadun fil manami ba'da wafati. Ada satu cerita bahwa salah satu santri kinasihnya Imam Abu Hanifah. Ada salah satu santri kinasihnya Imam Abu Hanifah. Santri kinasihnya Abu Hanifah siapa namanya? 2. Satu namanya Abu Yusuf. Yang satu namanya Muhammad bin Hasan. 2 ini. Ada salah satu santri kinasihnya Abu Hanifah bernama Muhammad bin Hasan. Lagi Muhammad bin Hasan ini beliau sudah wafat, sudah meninggal. Ketika beliau sudah meninggal, ada salah satu orang bermimpi bertemu beliau. Paham ya? Kiai Muhammad bin Hasan sudah meninggal. Ada orang bertemu dengan Kiai Muhammad bin Hasan dalam mimpinya, dalam tidurnya ketika Muhammad bin Hasan sudah meninggal. Berhubung ketemu, faqila lahu kaifa kunta fi halin nazai. Akhirnya orang yang mimpi ini tanya kepada Kiai Muhammad bin Hasan. Tanya kepada Kiai Muhammad bin Hasan, "Yai,
Kalau pengen tanglet ya. Takok apa? Kaifa kunta fi halin nazai. Jenengan waktu nazak, kamu tahu nazak enggak, Pak? Nazak itu proses nyawa dicabut. Nyawa itu ibarat cara paku yo. Bayangkan kok cara bentuknya paku yo. Paku dicabut teko kayu, srit. Paham ya? Ibaratkan nyawa itu seperti paku dicabut seperti itu. Itu kan ada fase prosesnya. Dan itu sangat menyakitkan, Pak. Kalau ada pengen takon sing mati. Atau jajal mati lah gitu. Sangat sakit. Wah, hadisnya banyak masalah itu. Sampai ada hadis yang mengatakan seumpama ada 300 pedang, kalau nggak salah begitu nadanya hadis. Ada 300 pedang sekaligus dipukulkan pada diri kamu, itu tidak ada apa-apanya dengan kamu ketika nazak. Lu ngerti pedang 300. Pedang situ digebokne kue. Ojo digebokne ngene ngeris, dingin ada tes. Peri, Pak. Paham ya? Itu satu pedang. Ada hadisnya lek mboten kelintu, saya ingat saya pernah baca itu 300 pedang. Andai kata 300 pedang dipukulkan pada diri kamu, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sakitnya orang itu ketika sakaratul maut, ketika dia menjumpai yang namanya kematian. Sing kudune mati koyo ngono kuwi. Kiai Muhammad bin Hasan itu ditanya sama orang yang mimpi ini, jenengan gimana Yai? Waktu nazak Yai, waktu nyawanya dicabut Yai. Kondisinya gimana Yai? Apa kata Kiai Muhammad bin Hasan? Faqala kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatabi. Kula waktu dicabut nyawa saya itu, saya waktu nazak nyawa saya dicabut itu, saya lagi mikir fikih saya itu. Itu loh budak mukatab itu loh. Budak yang bebas kalau dia bisa bayar cicilan itu loh. Jadi bebas tapi bersyarat. Bebasnya harus bayar 1 miliar, satu bulannya 10 juta dicicil. Saya lagi mikir itu saya waktu itu. Jadi malaikat Israel nyabut gak direken karo Muhammad bin Hasan. Lah gak direken, Mbak ya. Hah? Lah gak direken, Mbak ya. Jadi Muhammad bin Hasan itu nyawanya dicabut oleh Israel, nazak. Israel gak direken, Bang. Saya kenangan-kenangan kitab malah. Ya apa ya masalah mukatab gitu ya. Akhirnya apa? Falam ash'ur bi khuruji ruh. Karena Muhammad bin Hasan tidak memperdulikan nazak yang sedang terjadi. Beliau fokus mengaji, fokus memikirkan tentang ilmu. Maka kata beliau, falam ash'ur bi khuruji ruh. Aku tidak sedikit pun merasakan keluarnya nyawa dan roh saya. Belas agak keros. Karo belas. Ngerti-ngerti pindah alam. Dulu. Saya jengin alam. Kapan nek dicabut ini? Hah? Ayo bayang. Ya gimana aku pas racing, Ruk? Wah, belayan ngawur iki. Pas racing dicabutnya deh, wah, ya delosoran ngawur iki. Tapi pas saya ngaji munah mikir ngene, Ruk. Sedurung paham idofa iku. Apa iki? Mikir tasripan. Ghazian hilang lah. Nyawane hilang, gak kerasa. Boleh fokus pikirannya, badannya itu ada di Ghazian Ghazia ini akhir tadi cerita taklim. Riyen niku wonten setunggal santri ahli ngaji namanya Salman Faruk. Ketika sudah wafat ada sonep yang bermimpi. Menanya Salman Al Faruk, kamu mati dalam kondisi bagaimana? Gak kroso. Aku Israelnya mikir Ghazian. Ghazia ini Ghazina. Gak kroso belas. Masya Allah, luar biasa. Jadi Muhammad bin Hasan itu Israel tekel gak direken dari Muhammad bin Hasan. Wong mati ku biasa, Pak. Durung dijabut kata Israel tok. Wong mati ketok lho, Pak, biasa. Ada yang kelihatan. Ketok Israel tok adem panas nganyep. Lho iya, Pak. Durung dijabut. Mongko Muhammad bin Hasan iku aja kok ketekan wedi belas. Dijabut lho gak direken. Hah? Pajet ngawe nih. Ngerti-ngerti gak ono? Pindah alam ya. Falam ash'ur bi khuruji ruh. Aku tidak sedikit pun merasakan roh saya, nyawa saya yang keluar. Wakila innahu qala fi akhir umrihi syaghalani masailul mukatabi anil isti'dadi li hadzal yaumi wa inna ma qala dzalika tawadhu'an. Bahkan ada satu riwayat itu menceritakan bahwa Kiai Muhammad bin Hasan itu pernah berkata, aku itu terlalu disibukkan baca kitab, berangan-angan tentang masalah-masalah budak mukatab, sehingga aku nggak ada siap-siap prepare untuk hari ini, yaitu hari datangnya kemati. Kudune kan mati ngono, wah
tak syahadat dhisik. Gak sempet tak. Ngono. Gak sempet. Garep blas aku iku. Saking fokusnya aku ngaji gak kerasa. Iku lek jenenge Muhammad bin Hasan. Lek awak dhewe wae ngaji, ana wong liwat ngene, apa iku? Apa iku? Kok ngaji kok ra konsentrasi belas. Ojo ketekan Israil. Ana apa liwat iki? Apa iku? Hah? Ana apa iku? Ngaji ku sing fokus, rasa mikir apa-apa, bapak liwat. Tadi orang ditakoni mah ya. Kamu tadi enggak tahu sore ada apa? Ada apa? Loh, gempa tadi sore itu. Jam piro? Jam 5. Garuk belas aku ngaji. Paham ya? Kok so garuk? Aku ngaji kok garuk belas. Ibu kok cara bahasa ini Muhammad bin Hasan, syaghalani. Mas'alatun min masailil mukatabi anil isti'dadi li hadzal yaum. Saiki gak ya, kalau gempa gak perlu gempa, gerimis sithik. Lho, gerimis. Ini kan gak ngono, Pak. Ya Allah. Ono ngaji kok krungu ting-ting dodol apa? Dodol apa ya? Sebab ngono dodol apa? Engko mari ngaji lek wong isih ono itu golek pintu. Dodol apa? Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Faslun fi waqti tahsili. Sekarang fasal bab yang menjelaskan tentang waktunya menghasilkan ilmu. Gus, kira-kira timing masa yang pas untuk saya ngaji itu kapan? Apa saya nggak terlanjur tua, Gus? Kadung ketuaan rupanya kalau Gus. Rambutnya suwanen akeh. Wis tuwa, Gus, ketuaan kula. Umumnya anak ngaji kan 20-an, 30-an. Lah kula pun kepala 4 ya. Kepala 5 bahkan. Kepala 6. Kepala 6 ya akeh kepala. Apakah saya masih waktunya ngaji, Gus? Maka dikatakan kila waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Ternyata masa waktu untuk kita belajar, untuk kita mendalami ilmu agama, untuk kita mendalami urusan agama itu mulai minal mahdi. Mulai sejak kita di ayunan bermain-main ilal lahdi sampai kita kelak dimasukkan ke dalam liang lahat kita. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, dalami ilmu agama, ketahui urusan agama. Mulai kamu masih di bawah ayunan sampai kamu dewasa. Tidak ada kata terlambat. Dakhala Hasan bin Ziyadin fit tafaqquhi wa huwa ibnu thamanina sana. Ada satu ulama bernama Hasan bin Ziyad. Ada satu ulama bernama Hasan bin Ziyad. Ini ulama hebat, Pak. Hasan bin Ziyad ini termasuk salah satu santrinya Abu Hanifah. Cuma jarang diceritakan di sini. Nang ini taklim. Yang sering nang ini taklim kan kalau enggak Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan. Lah Hasan bin Ziyad itu dakhala fit tafaqquh wa huwa ibnu thamanina sana. Beliau baru masuk, ngerti baru masuk ngisi pendaftaran. Cara saiki ya, ngisi pendaftaran pondok ngisi. Hasan bin Ziyad usia 80 tahun. sing nampani pendaftaran kaget dulu. 80 tahun pondok arek. Habis ya. Ziyadin fit tafaqquh wa huwa ibnu thamanina sana. Santri baru, Pak. PPSB apa begini? Pendaftaran penerimaan santri baru 80 tahun daftar. Hasan bin Ziyad, santri baru umur 80 tahun. Viral Pak zaman saya ini. Siswa baru, murid baru, santri baru umur 80 tahun. Kok iso Gus ya? Ya memang nggak ada kata terlambat, Pak. Ini kepala 8. Kamu kalau kepala 2 saja nggak usah merasa terlambat. Kepala 3 nggak usah merasa terlambat. Arek saiki umur 20. Ketuaan Gus, wae tolek duit, marun rapi. Cek gupuwe. Gupu apa? Gupu temen. Hasan bin Ziyad 80 tahun gak terlambat ngaji. Masih mengisi formulir pendaftaran santri baru. Hasan bin Ziyad 80 tahun. Paling ngajine diluk paling Gus, wis umur 80. Biasa saya kan ngono, Pak. Umurku selawi, Gus. Mondok kedap tok gitu 3 tahun. Jare sono 5 tahun cukup Gus ya.
Terus tuwek Gus, tuwek boyong. Loh, Hasan bin Zaid itu 80 tahun, Pak. Walam yabit alal firashi arba'ina sana. Beliau mondok tidak pernah tidur di atas kasur, di atas tikar. Ngerti nggak pernah tidur di atas tikar, Pak? Turunnya gak tahu lemeh, bolong-bolo, masuk angin. Hah? Kue 20 tahun, turu lemean, gak lemean, masuk angin, menegering. Hah? Hasan bin Zaid itu 80 tahun baru nyantri, baru ngaji. Tidak pernah tidur selama 40 tahun di atas tikar, di atas alas. Tirakatku ngaji. Wah, bayang nih jajan. 80 tahun. Hah? 80 tahun, Masya Allah, Pak, usia 10. Ya? 80 tahun itu turu gadik lemek. Ngulang. Durung keturun, seket ngelaset nempel donya iki, nempel ke bumi. Ngono ya. Waduh ya. Tapi tirakat itu, Pak. 40 tahun beliau nyantri, tidak pernah beliau tidur di atas alas, tidak pernah. Hebat. Sawangar. Hasan bin Zaid. 40 tahun. Yes ngono kuwi. Mondoknya 40 tahun. Fa'afta ba'da dzalik arba'ina sanah. Baru setelah beliau mondok 40 tahun, beliau jadi mufti. Mufti itu orang yang berfatwa, jadi kiai. Baru beliau berkesempatan jadi kiai, buka pondok, ngajar setelah proses belajar selama 40. Sopo muni saya mondok petang tahun jadi kiai. Di saya cukup sekian bulan. Alim baca kitab. 4 bulan bisa baca kitab. Nanti 1 tahun bisa bikin pondok. 2 tahun semakin alim. 3 tahun bisa bikin pondok. Sing muni sopo. Sak piro uteke, sak piro kiai ini. Hebat teman. Hasan bin Ziyad itu, Pak, 40 tahun. 40 tahun. Beliau baru aftah. Berkesempatan untuk memberikan fatwa jadi kiai. Dan beliau kemudian memberikan fatwa jadi kiai selama 40 tahun. Berarti umurnya total piro? Nah ini jadi ini diomongno fasara kullu umrihi mi'atan wasittina sanah. Total usianya beliau daftar pondok 80 tahun, mondoke 40 tahun, dadi kiai 40 tahun. 1 tahun. Umur itu wow. Hah? 80 tahun kayak mikir gak alot aku. Hah? Alot ba ya? Umur sak awak-awak kene alot ya. 80 tahun. Biasa umumnya wong lek wis rabi, wis rada umur ge pikir uwal. Hah? Cara mesin wis rada karat. Hah? Cara gilingan daging nang pasar lho. 10 tahun rada gak nyantol jan. Gigi gak nyantol. Utek menungso gak sini ngono kuwi. Wis tok wek Gus jak ngaji gak nyantol belas. Alot. Hah? Wae diuweni mana iki. Tapi apa? Hasan bin Zaid itu tidak pernah putus asa. Aku yang ngaji lagi. Umur 80 gak apa-apa. Budal banget. Hasan bin Zaid 40 tahun ngaji. Dan masuk mulai ngaji itu umur 80 tahun. Oh, enggak ada kata terlambat itu. Bisa awal-awal. Gaya. Kalau anu Gus, wae tolak duit, persiapan rapi, cawe-cawe rapi. Ora rapi. Kok masih cawe-cawe saiki wae rapi kate duit. Hah? Jadi waktunya memikirkan masa depan. Apa sih memikirkan masa depan? Tangan nih Pak, nang kene ono arek ngaji mempersiapkan masa depan. Karepane ben masa depan cawe-cawe duit terapi. Acara sangat sederhana. Mungkin tidak pira kuwi, tidak 1 juta. Duit ente. Pusing kolong. Gus arto kula telas Gus. Kayak apa, Pak? Ini udah mulai acara rapi, sederhana. Sekawan apa 50 nih acara. Karepan kula damel masa depan gimana. Tadi kula diupokoro maratuwa. Oma aja. Waduh, lu saudara, pusing. Hah? Pusing. Yo ngono kanane am. Wis rasa mbok pikir saiki iki mumet-mumet nyapo. Hah? Lho baru guyu. Kiteranan iki. Kadari ora percaya kuwi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. 50 juta, cara pikir ada 6 kan padang, masa depan cerah. Ternyata kayak rapi amblas. Masa depan suram. Ya Allah. Bon,
Wa afdhalul awqati syarhus syabab samenten aja tusil akhirullah alim.